Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang sholat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Rabi Jalali Imam. Kepada Ustaz dan Ustaz. Ya, siapa? Komisi Pak Imam. Agak tinggi sikit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kaji kita pada hari ini tentang perang pemikiran. Jadi ada pemikiran perang antara dunia Islam dan dunia Barat. Dalam perang pemikiran itu orang Barat selalu menyudutkan Islam atau tidak senang kepada Islam melalui ajaran-ajaran Islam yang menurut mereka bertentangan dengan dunia Barat. Antara lain tentang mengatakan tidak ada kebenaran abadi. Jadi benar itu hanya menurut orang masing-masing. Tidak ada kebenaran abadi. Yang kedua, katanya seluruh agama itu sama saja. Jadi boleh masuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sama saja. Semua agama menurut mereka. Namanya pluralisme agama. Yang ketiga, dia menyerang Islam dengan mengatakan Al-Quran bukan kitab suci. Kitab-kitab Injil juga, kitab Taurat, seluruh kitab-kitab bukan kitab suci. Nah, supaya orang tidak terlalu beriman, tidak terlalu melaksanakan kitab suci. Jadi menurut dia kekeramatan di kitab suci itu tidak ada. Namanya desakralisasi. Tidak sakral, tidak keramat, tidak mulia. Jadi kita menyebut Al-Quranul Karim, Quran yang mulia. Bagi mereka Al-Quran tidak mulia. Yang keempat, katanya hukum Islam harus dirombak. Namanya pembaharuan hukum agama-agama di dunia. Hukum harus dirubah. Tujuannya apa? Supaya Islam menghalalkan LGBT, mengharamkan poligami.
Jadi poligami itu haram katanya, tapi LGBT halal. Masya Allah. Yang kelima, kesetaraan gender. Laki-laki sama wanita sama saja. Sehingga di Amerika sudah ada yang khutbah Jumatnya itu perempuan, yang azan perempuan, makmumnya laki-laki. Kenapa? Karena kan sama aja katanya, laki-laki perempuan. Yang jadi imamnya profesor doktor dari Afrika Islam, namanya Siti Aminah Wadud namanya. Pernah dengar? Untuk di Amerika, pemimpin wanita Islamnya yang dia khutbah, wanita disuruhnya jadi imam, azan, makmumnya laki-laki atau campur baur laki-laki dan wanita. Itu namanya kesetaraan gender. Itu yang mereka coba lakukan. Nah, bagi mereka laki-laki dan wanita sama saja boleh jadi imam, dan kemudian pembahagian harta waris antara laki-laki dan wanita sama. Nah itu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan bagi laki-laki mislul unsayain lirrijali mislu unsayain. Bahagian untuk anak laki-laki itu adalah 2 bahagian dari anak wanita. Inilah 5 hal yang mereka rombak atau mau mereka ubah yang berkaitan dengan agama-agama sedunia. Jadi dipraktekkanlah dulu kepada agama Kristen yang di barat. Terhadap Islam belum. Masuklah mereka ke gereja-gereja. Berhasil. Sehingga banyak orang di gereja campur laki-laki dan wanita. Banyaklah di gereja itu membolehkan LGBT dinikahkan. Dinikahkan si Frankie dengan si John. Dinikahkan si Betty dengan si Jen Lee. Wanita sama wanita dinikahkan di gereja. Laki-laki sama laki-laki dinikahi di gereja. Jadi setelah diselidiki, rupanya walaupun dia laki-laki sama laki-laki, tapi ada satu yang berperan seakan-akan perempuan, yang satu berperan sebagai suaminya. Masya Allah. Saya lihat videonya, pemberkatan di gereja itu pakai jas dua-duanya, laki-laki. Yang perempuan pakai gaun pengantin pula, dua-duanya sama. Wah, mereka dinikahkan, pemberkatan. Sehingga ada seorang pendeta di Indonesia, pendeta yang terkenal, apa katanya? Untunglah Indonesia ini mayoritas Islam katanya. Untung. Saya berbahagia walaupun saya pendeta katanya. Tapi saya berbahagialah Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau sempatlah mayoritas Kristen katanya di Indonesia ini, niscaya banyaklah katanya LGBT itu di Indonesia. Mungkin disahkan dalam undang-undang di Indonesia. Untung mayoritas Islam semuanya menolak LGBT. Masya Allah. Itu yang pertama katanya. Yang kedua, untunglah Indonesia ini mayoritas umat Islam. Kemana? Karena di mana ada umat Islam, di situ kriminalnya kurang, kejahatan kurang. Tapi di mana menumpuk suatu daerah, umat Islamnya sedikit, umat agama lain yang banyak, maka banyaklah kejahatan di situ. Judinya katanya, minuman kerasnya, dan banyak lagi perselingkuhannya,
Kalau di daerah itu umat Islamnya sedikit, banyak kejahatan-kejahatan. Tapi kalau umat Islamnya mayoritas daerah itu, sedikit sekali kejahatan. Itu pun datangnya dari luar. Itu pengakuan pendeta terhadap umat Islam. Nah, jadi apa diminta hormat, telah dicobakan di Eropa pemikiran-pemikiran liberal untuk perang pemikiran itu. Ternyata di gereja itu mereka menghalalkan LGBT, membolehkan percampuran laki-laki dan wanita dalam satu jemaatnya, dan kemudian mereka gerejanya sepi gerejanya. Seorang teman saya yang baru pulang dari Inggris jurusan fisika, saya 1 tahun Pak Rakib katanya di Inggris, karena saya Kristen, marganya Nababan, pergilah kucarilah di Inggris itu katanya gereja yang terbesar untuk diceritakan nanti di kampung. Pergi aku katanya ke gereja yang besar di Inggris itu, muat 10.000 orang, bangku-bangkunya cantik-cantik, kemudian ornamennya, patung-patungnya bagus-bagus, tempatnya harum, besar, indah sekali, berwarna-warni. Tapi pada hari Minggu katanya, ketika saya tak kuliah, saya pergi ke situ dengan kawan-kawan. Isinya berapa? 10 orang yang sudah tua-tua. 10 orang cuman. Bapak-bapak katanya ada 6 orang, ibu-ibu ada 4 orang, atau kami lagi mahasiswa katanya adalah belasan orang katanya. Sekadar ingin tahu pula bagaimana ibadah di Inggris. Akibat gempuran perang dari pemikiran liberal itu, gereja menjadi kosong. Pemberkatan LGBT datang, percampuran laki-laki wanita boleh dalam ibadah mereka. Bahkan pendeta mereka itu banyak yang wanita, makmumnya laki-laki. Masya Allah. Itu yang dicobakan pula oleh Siti Aminah Wadud, asal dari Afrika, yang dia menerapkan liberalnya pemikiran Islam, dihadapkan kepada agama Islam, tak ada orang mau ikut dia. Nah, cuma murid-muridnya saja ikut sama dia, entah berapa belas orang. Dialah jadi imamnya, dia yang khatibnya di hari Jumat. Tapi itu hanya menjadi tontonan bagi manusia, bagi umat Islam seluruh dunia, sekedar ditonton saja. Sekarang entah berlangsung atau tidak, karena ada fatwa pula dari MUI di sana, tidak boleh dilakukan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Jadi ajaran liberal, perang pemikiran itu tidak mempan terhadap umat Islam, hanya mempan terhadap umat-umat di luar Islam, terutama di Eropa. Nah, Bapak Ibu hormat, karena itu kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan gempuran-gempuran pemikiran ini, antara lain tentang kesetaraan gender, kesamaan laki-laki dan perempuan.